Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rahmawati Abbas SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Gorontalo, Unit Kerja SMK Negeri 1 Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang bertugas untuk merawat berbagai tanaman sesuai dengan kebutuhannya agar bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Sebagai seorang petani, tentu saja harus mengetahui kebutuhan setiap tanaman dan memperlakukannya sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Begitu juga dengan seorang guru yang harus mengetahui karakter dari siswanya yang berbeda-beda. Guru harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minatnya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak, karena peserta didik membutuhkan tuntunan dan arahan dari pendidik. Selain itu, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi lainnya. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter dari anak itu sendiri, misalnya sifat bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dari seorang anak. Pendidikan tidak bisa memaksa menghapus kodrat alam seorang anak. Pendidikan bertujuan untuk memoles kodrat alam menjadi hal-hal yang positif dan juga lebih baik. Sementara itu, kodrat zaman dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Mengapa pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman? Sebenarnya alasannya cukup sederhana, karena keterampilan yang harus dikuasai juga terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan perkembangan zamannya. Pendidikan yang berpusat pada murid menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menghamba pada murid. Menghamba pada murid adalah rasa penghargaan guru terhadap murid sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Ki Hajar Dewantara mewujudkan pendidikan di Indonesia berdasarkan citra nilai Indonesia. Maka dari itu, ia menerapkan 3 semboyan pendidikan yang di dalamnya menunjukkan kekhasan Indonesia. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, yang bermakna guru harus memberi teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang bermakna guru harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi yang positif bagi siswanya sehingga siswa diharapkan lebih maju dalam belajar. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Implementasi pemahaman Ki Hajar Dewantara di kelas. Dalam mengimplementasikan pemahaman Ki Hajar Dewantara di kelas, yang saya lakukan adalah yang pertama, menanamkan karakter dan budi pekerti melalui interaksi dengan peserta didik. Menanamkan karakter dan budi pekerti di kelas dengan cara bersikap sopan santun dan bertata krama yang baik, karena peserta didik akan meniru kita sebagai guru.
Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah dengan memberi kebebasan penuh kepada peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran agar peserta didik dapat berpendapat, mandiri, kreatif, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Demikian demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Sebagai guru, jangan berhenti belajar, berkarya, dan berterima kasih. Saya Rahmawati Abbas, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Gorontalo, instansi SMK Negeri 1 Gorontalo, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.